I, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Ruang Fahri Paris. Beberapa hari terakhir ini, ada satu momen politik yang cukup menarik perhatian banyak orang. Momen ketika Zohran Hamdani dilantik dan mengucapkan sumpah jabatannya. Kenapa momen ini terasa berbeda? Karena caranya sederhana, tenang, dan penuh makna. Zohran Hamdani bersumpah menggunakan Al-Quran. Bahkan disebutkan ada lebih dari satu mushaf yang digunakan dalam rangkaian acaranya. Banyak orang langsung bereaksi. Ada yang kagum, ada yang bingung, dan ada juga yang salah paham. Saya bersumpah atas nama Allah. Padahal kalau kita lihat pelan-pelan, ini sebenarnya hal yang sederhana. Di Amerika, sumpah jabatan itu bebas. Tidak ada kewajiban harus menggunakan kitab tertentu. Mau menggunakan Alkitab, Al-Quran, kitab lain, atau bahkan tanpa kitab sama sekali. Semuanya sah secara hukum. Jadi, apa yang dilakukan Zohran Hamdani bukan pelanggaran, bukan provokasi, dan bukan juga pamer identitas. Itu adalah pilihan pribadi yang dilakukan secara sadar. Pesannya jelas. Ia ingin jujur dengan siapa dirinya, tanpa mengurangi tanggung jawabnya sebagai pemimpin untuk semua warga. Setelah sumpah itu, ia menyampaikan pidato. Dan disinilah banyak orang mulai benar-benar memperhatikan. I stand alongside neighbors who carry a plate of food to the elderly couple down the hall. Those in a rush who still lift strangers' strollers up subways. Pidatonya tidak keras, tidak marah, dan tidak penuh janji berlebihan. Nada bicaranya tenang, jelas, dan terarah. Ia berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tentang warga yang kesulitan hidup di kota mahal, tentang rasa aman yang bukan hanya angka statistik, tetapi perasaan ketika seseorang pulang ke rumah. Di titik ini, banyak orang mulai membandingkan gaya pidatonya dengan tokoh seperti Martin Luther King Jr. Bukan karena bahasanya puitis, tetapi karena pesan moralnya kuat dan manusiawi. Sebagian orang juga teringat pada John F. Kennedy, terutama ketika Zohran Hamdani mengatakan bahwa jabatan bukanlah hadiah, kekuasaan bukan hak istimewa, melainkan tanggung jawab besar. Kalimat seperti itu sekarang terasa langka, karena terlalu jarang kita mendengar pemimpin yang berbicara tentang kekuasaan sebagai beban moral, bukan sebagai keuntungan pribadi. Yang menarik, ia tidak menjanjikan semuanya akan mudah. Ia justru mengatakan bahwa perubahan bisa terasa tidak nyaman. Dan kejujuran itulah yang membuat banyak orang berhenti dan mendengarkan. Karena perubahan yang nyata memang jarang datang dengan cara yang nyaman. Ia juga tidak menampilkan dirinya sebagai sosok sempurna. Ia berbicara sebagai manusia yang sadar akan keterbatasannya. I promise you this. If you are a New Yorker, I am your mayor. Dan justru disitulah pidato ini terasa nyata dan bisa dipercaya. Jika kita gabungkan semuanya, cara ia bersumpah dan cara ia berbicara, ada satu pesan sederhana yang muncul. Seorang pemimpin tidak harus menyembunyikan jati dirinya untuk melayani masyarakat. Yang paling penting adalah kejujuran, niat baik, dan tanggung jawab. Apakah Zohran Hamdani akan berhasil? Itu masih harus dibuktikan oleh waktu. Namun setidaknya, momen ini mengingatkan kita bahwa politik masih bisa disampaikan dengan cara yang tenang, masuk akal, dan manusiawi.
Sekarang saya ingin bertanya pada kalian, apakah ini hanya simbol? Ataukah awal dari arah kepemimpinan yang berbeda? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan.